kesepakatan. Yang pertama terkait dengan PP nomor 9 tahun 2024. Hari ini saya akan Perbup nomor 9 2024. Hari ini saya tanda tangani suratnya untuk diluncurkan kepada Bupati. Artinya sudah secara resmi kelembagaan kami menyurati Bupati untuk mempersilahkan kepada eksekutif untuk melakukan kajian ulang, untuk melakukan revisi, dan kami sepenuhnya menyerahkan kepada pihak eksekutif untuk diambil tadi tindakan-tindakan sebagaimana yang diaspirasikan oleh masyarakat, yaitu diadakan tinjauan terhadap Perbup yang dimaksud. Jadi sebagai satu langkah kelembagaan, setelah kemarin fraksi sudah menyampaikan pandangan-pandangannya, kami secara kelembagaan sudah rapat juga dengan pimpinan-pimpinan fraksi. Insya Allah ini menjadi satu sikap kelembagaan kita, yaitu membuat surat resmi. Jadi tidak hanya sekedar ngomong-ngomong saja, tetapi surat resmi kepada Bupati untuk melakukan peninjauan kembali ataupun revisi terhadap Perbup nomor 9 2024. Mungkin begitu. Iya, untuk dilakukan evaluasi. Mungkin begitu teman-teman sekalian. Ada yang mau menambahkan, Pak? Monggo silakan. Gimana? Penekanannya di apa, Pak? Untuk itunya fokus yang kemarin hanya di soal tunjangan perumahan atau sama transportasi atau keseluruhan? Iya, tentu karena kita menyerahkannya adalah untuk dievaluasi Perbupnya, tentu di dalamnya ada tunjangan transportasi, tunjangan perumahan. Monggo silahkan ditinjau bagaimana sebenarnya layaknya, bagaimana sebenarnya seharusnya, karena perlu kami sampaikan bahwa produk Perbup itu bukan produk kami, itu sudah yang lama dan kami hanya menerima saja, sehingga kalau dianggap itu tidak memenuhi rasa keadilan, dianggap itu masih ada yang harus disempurnakan, maka kami serahkan kepada yang berhak mengeluarkan, yaitu Bupati dalam hal ini, karena itu peraturan Bupati. Jadi kami tidak ada intervensi, kemudian tidak ada upaya apapun. Yang ada adalah kami menyerahkan dengan ikhlas untuk silakan ditinjau ulang. Jadi yang selama ini kita ketahui bahwa untuk gaji dewan itu kan ditetapkan dengan Perbup. Kalau pandangan hukum dari para ahli hukum, tentu kita tidak punya kapasitas untuk memberikan tanggapan, karena tentu mazhab hukum juga macam-macam gitu. Sehingga kita persilahkan saja. Yang terpenting adalah bahwa kami secara esensi menyerahkan apa yang menjadi pandangan yang berbeda tentang penghasilan itu kepada Bupati untuk ditinjau, intinya begitu. Jadi satu, meskipun itu bukan kesalahan kami ya secara langsung gitu, bahwa itu adalah, dan ini fenomena yang terjadi di seluruh kabupaten kota, bukan hanya di Banyumas, tapi Jawa Tengah juga, Indonesia, Jawa Barat, Jawa Timur juga sama gitu. Karena ini merupakan produknya Bupati, kita resmi membuat surat untuk silahkan direvisi. Jadi tidak hanya sekedar mewacanakan silahkan direvisi, tetapi tidak ada bukti suratnya. Kami membuat surat resmi. Intinya begitu. Pak Ketua, dengan satu langkah untuk dievaluasi, satu langkah konkret hari ini, harapannya ke depan apa, Pak? Maksudnya mungkin agar polemik di luar kemudian disudahi gitu, karena Dewan sudah mengambil langkah konkret, atau gimana harapannya kan? Ya, tentu harapannya yang pertama Banyumas damai, Banyumas tidak ada kegaduhan, kemudian ada sinergitas seluruh komponen masyarakat untuk ayo kita bareng-bareng bangun Banyumas. Banyumas tidak mungkin dibangun hanya oleh sekelompok orang atau sebagian pihak saja, tapi harus semuanya bahu-membahu membangun Kabupaten Banyumas.
termasuk menciptakan kondisi yang adem, ayem, tentrem gitu untuk masyarakat kita. Harus kita bangun bareng. Saya juga terima kasih kepada teman-teman media yang mudah-mudahan nanti bisa menyebarkan berita ini, memberikan suasana yang damai buat kita semua. Begitu teman-teman sekalian. Izin Pak Ketua, salah satu yang sering diinginkan oleh publik itu kan terkait dengan transparansi penggunaan dana-dana tersebut gitu. Sebenarnya kalau dari Dewan sendiri, bagaimana caranya rakyat bisa mengetahui transparansi? Karena saya pikir itu akan menjadi kepercayaan publik yang akan terbangun ketika transparansi terkait dengan penggunaan dana tersebut itu bisa dipublikasi. Bagaimana upaya Pemkab, upaya Dewan gitu untuk menjawab keresahan terkait dengan transparansi tersebut. Gitu. Iya, terima kasih Mas. Jadi tunjangan-tunjangan itu kan masuk dalam komponen gaji sebenarnya yang sudah diatur dengan undang-undang tentang hak protokoler dan keuangan dari anggota Dewan gitu. Kenapa ada tunjangan perumahan? Karena secara konsep negara belum bisa membuatkan perumahan dinas negara kan gitu, sehingga dikompensasikanlah dalam bentuk tunjangan keuangan. Begitupun tunjangan transportasi, karena di dalam hak keuangan dan protokoler itu bahwa Dewan salah satunya berhak mendapatkan kendaraan dinas, tetapi karena belum mampu mengadakan, maka itu masih diadakan. Contohnya kayak pimpinan ini mendapatkan kendaraan, maka tidak menerima yang namanya tunjangan transportasi. Itu. Jadi walaupun di situ ditulis bahwa tunjangan transportasi untuk ketua dewan 14.500.000, pimpinan dewan sama, kemudian wakil anggota itu 13.500.000, tetapi pada prakteknya kita tidak menerima itu tiap bulannya gitu, karena kita menggunakan kendaraan dinas, itu inventaris intinya. Begitu Bapak dan Ibu. Pak Ketua, evaluasi ini apakah nantinya juga akan menyeluruh terhadap evaluasi tunjangan-tunjangan di eksekutif, karena Perbup itu kan Perbup itu hanya untuk DPRD atau legislatif dan eksekutif? Ya, tentunya kami menyerahkan itu karena itu sudah sangat teknis kan. Kami juga tidak ingin menyinggung tunjangan eksekutif dan sebagainya, itu persoalan lain. Kalau menurut kami adalah yang menyangkut kami, yaitu Perbup nomor 9 itu, monggo silahkan dievaluasi gitu, kira-kira seperti itu. Intinya ini enggak Pak Ketua, selama proses evaluasi di Bupati atau eksekutif ini kan tunjangan ini kan berjalan ya, artinya bulanan, ini kan bulanan, itu nantinya seperti apa? Apakah sementara ini sambil ada keputusan baru tapi ini tetap masih berlaku atau seperti apa arahnya? Iya, selama belum ada perubahan kan otomatis peraturan itu masih jalan kan. Saya menyadari itu. Dan nanti dipersilahkan pada kebijakan bupati. Kalau misalnya, karena bupati juga kan tidak mungkin memutuskan sendiri. Kayak APBD misalnya, walaupun kita sudah sepakati di sini harus mendapat persetujuan dari gubernur. Dan saya pikir nanti bupati juga akan berkonsultasi dengan gubernur. Kemudian seperti apa arahnya? Kalau misalnya, harus di moratorium dulu misalnya, kami juga nggak ada masalah, gitu. Monggo kita persilahkan. Untuk bagaimana baiknya, intinya begitu. Karena sekali lagi bahwa masalah itu bukan kami yang membuat, bahwa kami menerima itu juga bukan rekaan kami gitu, juga tidak dalam upaya kami sedang menaikkan pendapatan, tidak ada sama sekali. Ini yang untuk dicatat di Banyumas itu tidak ada selama saya memimpin. Itu tidak ada upaya untuk ngotak-atik tunjangan supaya tambah, itu belum ada sama sekali gitu. Sehingga ya karena ini fenomena lah, kita memilih diksinya barangkali lebih tepat. Fenomena di mana-mana lagi terjadi koreksi seperti itu, dan kemudian sesungguhnya teman-teman juga tidak tahu secara rinci teman-teman gitu loh. Ya sekedar untuk diketahui juga, sebenarnya teman-teman dewan juga
kalau saya melihat kan harus imbang antara bagaimana kondisi anggota saya, bagaimana tuntutan masyarakat. Sebenarnya kalau dilihat dari beban, ya sangat berat teman-teman juga. Bayangkan kalau kemarin bulan Agustus, 17 Agustusan, itu begitu banyak pengeluaran. Ini kalau ketika kita cerita transparansi ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian setiap hari kita ada tamu di rumah, kemudian semua urusan masyarakat, baik orang sakit, anak sekolah, ada kematian, ini hajatan dan sebagainya, ini menjadi beban yang mungkin sepintas kecil, tetapi sebagai contoh saya sendiri lah, Ketua Dewan, kan tidak mungkin nyumbang 200.000 kan, gitu, minimal ya 250 gitu, karena apa? Ya tentu akan dipandang, ya bagaimanapun kita akan berupaya sebaiknya gitu. Nyumbangnya Dewan kan biasanya dipisah gitu, diterima dipisah gitu, nyumbangnya patut orang kan gitu. Kira-kira begitulah teman-teman sekalian. Nah, ini sekedar hanya untuk apa? Ya lemes-lemes kita ngobrol gitu, guyonan gitu. Tapi ya itulah kondisi yang sebenarnya gitu. Jadi insya Allah di DPRD Kabupaten Banyumas ini lagi sedang giat-giatnya membenahi diri gitu, dari kedisiplinan rapat yang Bapak dan Ibu yang berkunjung ke sini itu banyak sekali. Kok bisa rapatnya tepat waktu gitu? Dari Pemalang, dari Cilacap bahkan datang ke sini. Karena mereka ternyata undangan jam 9 ada yang setengah 3 baru quorum gitu loh. Ya karena jarang, alasan macam-macam gitu. Tapi di sini alhamdulillah tidak. Undangan jam 9, setengah 10 pasti sudah jalan. Toleransinya hanya setengah jam gitu. Dan kemudian saya juga meminta untuk teman-teman proaktif menanggapi apa yang menjadi keluhan masyarakat. Jadi yang kemarin ada NBG bermasalah juga langsung ditangani sama Komisi 4. Ada ijazah ditahan, kemarin kita juga langsung komisi bergerak gitu. Ada perempuan yang mendapatkan pelecehan dari oknum kepala desa di Gumelar sampai punya anak juga bisa kita selesaikan. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mohon doanya, kami dan teman-teman berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.